Kelompok kami akan menjelaskan mengenai surga dan neraka. Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Diarumsari, kelas 12 IPA 4, nomor absen 24. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, wawasan umum surga dan neraka. Kedua, pengertian surga. Ketiga, pengertian neraka. Yang keempat, macam-macam surga dan neraka. Selanjutnya, surga dan neraka. Surga dan neraka adalah simbol yang menyatakan tempat terakhir yang abadi untuk setiap manusia, penentu akhir yang memberikan justifikasi tentang perbuatan sehari-hari ketika hidup di dunia, yakni apakah perbuatan yang benar atau salah. Dengan demikian, surga bukan sekedar tabsyir atau berita persuasif yang merangsang orang agar kembali ke jalan yang benar. Demikian pula neraka bukan sekedar tabsyir atau berita koersif yang menakut-nakuti, tapi benar-benar merupakan kenyataan dan. Perkenalkan, saya Putu Tintan, absen 29. Saya akan menjelaskan tentang pengertian surga. Berikut adalah gambaran tentang surga. Al-Quran banyak menjelaskan tentang negeri akhirat atau kehidupan setelah mati untuk orang yang selalu berbuat baik. Surga itu sendiri sering dijelaskan dalam berbagai surat di Al-Quran sebagai tempat keabadian berupa jannah atau taman yang indah atau kebun yang terdapat sungai-sungai mengalir di bawahnya. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman mengalir, sungai-sungai di dalamnya buahnya tak henti-henti, sedang naungannya atau demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Quran Surat Ar-Ra'd Surat 13 ayat 35. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai kamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan beri minuman dengan air mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Quran Surat Muhammad Surat ke-47 ayat 15. Saya Livia Andita Maulidia, absen 5. Saya akan menjelaskan tentang surga. Jadi, di dalam bahasa Arab, surga disebut dengan Al-Jannah atau Al-Hadiqah Zatushi Syajar, kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan. Maka surga dipahami dengan berbagai macam kenikmatan dan kelezatan yang luar biasa. Kemudian, di antara para ulama membagi surga dalam 3 bagian. Yang pertama, surga Jannatul Ikhtisos, surga yang disediakan bagi anak-anak kecil yang meninggal sebelum dikenakan kewajiban, yaitu meninggal di bawah umur 6 tahun. Juga Allah akan menempatkan siapa saja yang dikehendaki dalam surga Ikhtisas ini, dan orang-orang yang hilang akalnya, yaitu orang yang baik kelakuannya ketika masih normal, kemudian menderita sakit ingatan sampai meninggal. Yang kedua ada surga Jannatul Miroz, ialah tempat di surga yang mestinya disediakan bagi orang-orang kafir kalau seandainya mereka beriman. Jelasnya oleh karena tempat-tempat yang disediakan itu tidak jadi diisi oleh orang-orang tak beriman, maka tempat-tempat tadi dibagikan kepada ahli surga sebagai pembagian tambahan warisan setelah tempat-tempat yang telah ditentukan sendiri bagi mereka masing-masing. Yang ketiga ada Jannatul A'mal,
yaitu surga yang disediakan bagi orang-orang mukmin berdasarkan amal-amalnya. Surga inilah yang bagiannya tidak sama, bahkan menurut amalnya sendiri-sendiri. Saya Yuniar Surda, absen 36, akan menjelaskan tentang pengertian neraka. Pengertian neraka yaitu adapun neraka disebut dengan al-nar atau api yang menyala. Oleh sebab itu, neraka dipahami sebagai tempat yang berisi berbagai macam azab dan siksaan serta balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa atau kesalahan. Oleh sebab itu, neraka disebut juga dengan mautin al-azab atau tempat untuk berlakunya siksaan. Siksaan di neraka dilaksanakan setelah manusia melalui perhitungan menggunakan mizan atau timbangan terhadap amal masing-masing. Hal ini dilakukan setelah hari kiamat. Manusia dibangkitkan dari kubur untuk dihitung semua amalnya. Kemudian diketahui siapa yang berhak masuk neraka dengan berbagai macam siksaannya. Lamanya seseorang berada dalam neraka berbeda-beda. Ada yang hanya sebentar saja, yakni orang mukmin yang melakukan dosa dan setelah dosanya dibakar dalam neraka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Dan ada pula yang kekal di dalam neraka, yakni orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang menistakan agama. Perkenalkan, saya Gana Ramania Arzeti akan menjelaskan macam-macam surga. 1. Surga Firdaus dari emas. Jalan penghuninya: A. Orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. B. Orang-orang yang memelihara sholat. C. Orang-orang yang berpaling dari pekerjaan yang sia-sia. D. Orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka. Kedua, surga Adin dari intan putih. Jalan penghuninya: A. Orang-orang yang sabar karena mencari ridho Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. B. Orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. C. Orang-orang yang benar-benar bertakwa. Ketiga, surga Naim dari perak putih. Jalan penghuninya: A. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. B. Orang-orang yang bertakwa. Keempat, surga Ma'wa dari zamrud hijau. Jalan penghuninya: A. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. C. Orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menahan diri dari hawa nafsu yang buruk. Kelima, surga Darussalam dari yakut merah. Jalan penghuninya: A. Orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. B. Orang-orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut macam-macam surga. Nomor 6, surga Darul Mukamah dari permata putih. Jalan penghuninya orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Ketujuh, surga Al-Makamal dari emas. Jalan penghuninya adalah orang-orang yang sangat beriman, mutakin, yaitu yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, surga Khuldi dari marjan merah dan kuning. Jalan penghuninya orang-orang yang taat menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baiklah, kalau yang tadi kan tentang macam-macam surga. Sekarang saya Masrul ketika akan menerangkan tentang macam-macam neraka. Yang pertama ada neraka Jahanam yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 63. Alam yahlamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dalikal khizyul adim. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka Jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, itu adalah kehinaan yang besar. Lalu yang kedua ada neraka Jahim, disebutkan dalam surat Ad-Dukan Al-Dukan ayat 56.
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Lalu yang ketiga ada neraka Hawiyah, disebut dalam surat Al-Qari'ah ayat 8-11. Wa amma man khafat mawazinahu fa ummuhu hawiyatu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Lalu yang keempat ada neraka Wail, disebut dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Baik, ini adalah kelanjutan dari macam-macam neraka. Yang kelima ada neraka Lazza, disebut dalam surat Al-Ma'arij ayat 15-18. Kalla innaha ladona za'atan lisawa tad'u man adwaba wa tawalla wa jama'a fa'wa. Artinya, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupas kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Lalu yang keenam ada neraka Syair, disebut dalam surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyana samaa'a dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatini wa atadna lahum adzabas sa'ir. Artinya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-menyala. Lalu yang ketujuh ada neraka Sakhor, disebut dalam surat Al-Mudaththir ayat 36-30. Sa'aslihi saqara wa ma adraka ma saqaru la tubqi wa la tadharu lawahatu lil bashari 'alaiha tis'ata asyar. Artinya, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakhar. Tahukah kamu apa neraka Sakhar itu? Sakhar itu tidak meninggalkan dari tidak membiarkan. Neraka Sakhar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Lalu yang terakhir ada neraka Al-Hutama, disebut dalam surat Al-Humazah ayat 4-9. Kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada allati tataghi 'alal afida innaha 'alaihim muhsada fi 'amadin mumaddada. Artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Dan tahukah kamu apa hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalian apabila ada yang tidak bisa dimengerti bisa ditanyakan. Terima kasih.